namanya. Silakan angkat tangan kanannya dan bilang hadir. Belum. Agus Fernanda. Hadir, Bu. Hadir. Alifah Humaira. Hadir, Bu. Arifah Marcelina. Hadir, Bu. Hadir ya. Kemudian Doni. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Kevin Aprio. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Isai Rivaldo. Hadir, Bu. Hadir. Hadir ya. Hadir. Kemudian Dia. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Raiki Putra. Sahrini. Hadir. Hadir. Kemudian Joseph. Hadir. Kemana Joseph? Rumah. Sakit. Oh baik, kalau dia sakit, berarti kita doakan supaya cepat sembuh. Kemudian yang terakhir Yuda. Hadir. Hadir. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran supaya menumbuhkan cinta kita terhadap negara kita Indonesia, mari kita menyanyi lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Ayo semuanya bangkit berdiri.
tumbuhan juga. Sekarang ibu mau tanya lagi, siapa di rumahnya yang menanam tanaman seperti sayuran atau buah-buahan? Tumbuhannya langsung tinggi besar. Ada tidak? Berarti yang pertama-tama kita harus tanam apanya dulu? Bijinya. Bijinya tentunya harus biji yang bersih, biji yang bagus buat ditanam. Kalau biji yang busuk ditanam itu nggak akan tumbuh. Nah kemudian kalau kita tanam tumbuhan tadi pakai bijinya. Kemudian setelah didiamkan bijinya beberapa waktu maka akan tumbuh akar. Kemudian setelah akarnya menjalar ke dalam tanah, kemudian akan tumbuh apa lagi? Setelah batang tumbuh apa lagi? Daun. Kemudian lebih tinggi lagi, banyak daunnya, banyak dahannya, rantingnya atau batangnya besar, maka akan tumbuh bunga. Setelah bunganya mekar, lama-kelamaan akan jadi buah. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan, bagian tumbuh-tumbuhan, beserta fungsi dan kegunaannya masing-masing. Baiklah, sebelum kita belajar, supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kita semangat ya kalian semuanya. Sudah. Sekarang sebelum melanjutkan pelajaran selanjutnya, mari kita menonton sebuah tayangan. Nah, jadi kalian perhatikan videonya, disimak dan diperhatikan baik-baik. Kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsi. Tiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan udara dari dalam tanah. Batang tidak hanya sebagai pengaman tumbuhan, batang berfungsi mengambil air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat mengambil zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tutup berlangsungnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, klorofil inilah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai alat pengembang biakan. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi biji, buah juga digunakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasa kita manfaatkan yaitu bagian daging buahnya. Biji berfungsi sebagai alat pengembang biakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada beberapa jenis tanaman, biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ya, selesai.
tayangan video yang Ibu tampilkan tadi, apa yang kalian lihat dan saksikan? Ini adalah sebuah tumbuhan dan bagian-bagiannya. Nah, ala ini tadi dalam video ini tadi ini gambarnya secara virtual. Sekarang Ibu mau tampilkan tumbuhan secara nyata. Nah, ini dia sebuah tumbuhan, contohnya bunga apa ini namanya? Bunga ungu. Nah, ini tadi tumbuhan yang asli, artinya asli itu yang berbentuk bisa dipegang, bisa dilihat secara langsung. Nah, berdasarkan video tadi, kalian perhatikan ya. Perhatikan tadi yang pertama disebutkan apa dulu? Akar. Menurut kalian akar ini yang mana akar? Ini ya ini. Berarti yang ini betul. Ini namanya akar. Berarti akar letaknya paling bawah. Paling bawah berarti kalau akar masuknya menjalannya ke dalam tanah. Coba kalian tadi ingat tidak apa fungsinya sebuah akar dalam tanaman? Menyerap air dan mineral. Iya, menyerap air dan mineral. Kemudian masuk disalurkan melalui batang dan mengalir ke seluruh tumbuhan, ke seluruh bagiannya, melalui dahan, daun sampai ke bunga dan buahnya. Kemudian akar juga untuk membuat tanaman berdiri tegak. Nah, coba kalian pernah tidak melihat tanaman yang tidak punya akar? Kalau tidak punya akar, berarti tanaman itu akan mati, akan tumbang karena tidak ada akarnya. Kemudian setelah akar ada lagi yang namanya batang untuk fungsinya untuk membuat tanaman berdiri tegak supaya tanaman ini bisa berdiri kokoh atau tegak atau kuat supaya dia tidak tumbang. Kemudian setelah batang masuk lagi naik lagi ke daun. Coba kalian perhatikan daun. Daun berwarna hijau karena mengandung zat hijau daun. Kemudian fungsi daun Membuat makanan. untuk membuat makanan. Kemudian ada lagi daun untuk menyerap menghirup oksigen supaya dia bisa bernapas. Seperti kita manusia, tumbuhan juga perlu bernapas supaya tetap hidup. Nah, kemudian setelah daun lanjut lagi ke bunga. Ada lagi namanya bunga. Setelah beberapa waktu tanaman itu akan berbunga. Bunga disebut juga sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, menyediakan bekal untuk buah. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian bunga ini akan mekar, kemudian akan menjadi bekal buah dan menjadi buah. Kemudian fungsinya buah untuk menyimpan cadangan makanan. Misalnya dalam pada tanaman tomat, berarti tomat untuk kita makan dagingnya atau buahnya. Kemudian selain untuk kita makan, buah juga berfungsi untuk menyiapkan biji itu nanti akan kita gunakan untuk menanam, untuk kita tanam dan menghasilkan tumbuhan baru. Nah, sampai di sini penjelasannya tentang tumbuhan. Sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Saya tinggal di rumah. Nanti
Nika masih belum, kita tunggu kelompok 3.
ada dia dan alfa. Silakan ketuanya bacakan. Pertama dulu, bacakan bagian tubuh dari tumbuhan. Bagiannya apa dulu? Ada akar, kemudian batang, daun, bunga dan buah. Kemudian bacakan fungsinya dari kelima bagian tubuh tumbuhan yang tadi. Silakan, suaranya dikasih nyaring. Akar untuk memperkuat berdiri tegak. Kemudian setelah akar ada lagi yang namanya yang lain, kelompoknya tolong diperhatikan ya. Lanjut. Batang untuk ya. Terus ada lagi namanya setelah batang ada daun. Daun berguna untuk fungsinya untuk membuat makanan dengan bantuan sinar matahari. ya. Selanjutnya Bunga
Ya, apa namanya itu? Ya, bunga. Silakan kamu pilih di sini. Fungsi dari bunga. Lagi aja. Ambil jawabannya pilih. Yang lain tolong perhatikan. Disimpan. Perhatikan yang lain ya. Nah, jawaban
daun, batang, bunga, akar. Ya, batang tempat terjadinya fotosintesis, tempat keluarnya uap air. Betul atau salah? Betul. Bukan. Ini jawaban daun. Berarti sedangkan ini namanya batang, sama dengan daun. Berarti jawabannya masih kurang tepat. Coba ganti lagi. Nah, batang itu untuk menghantarkan air dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Sampai di sini kalian sudah memahami? Sudah paham? Itu masih sama dengan daun. Oh, kurang satu? Oh iya betul, kurang satu. Siapa lagi yang mau? Sudah, silakan lanjut. Berarti ini angka buah. Yang belum buah. Iya.
daun berwarna apa? Hijau. Warna hijau berwarna hijau karena mengandung daun. Kemudian ada lagi bunga. Bunga untuk ini bunga Membuat makanan sebagai perkembangbiakan tumbuhan dan menyiapkan bekal buah. Kemudian setelah bunga baru buah. Buah di dalam buah berarti ada terdapat biji. Nah, berarti buah untuk melindungi biji. Kemudian buah juga untuk fungsinya untuk cadangan makanan, dan buahnya boleh kita nikmati atau kita boleh makan. Masih ada yang belum paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua ya? Nah, sekarang untuk pertemuan selanjutnya minggu yang akan datang kita akan belajar tentang fotosintesis. Kemudian kalian ibu kasih PR di halaman 90. Di sana kalian boleh jawab di rumah. Sudah semuanya? Sudah paham apa tugasnya? Nah, berarti sekarang kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Boleh silakan simpan buku dan alat tulisnya.